Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarifuddin. Saya dari Universitas Siddhartha Pasuruan. Saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester 3 dengan mata kuliah kimia industri. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bagaimana prinsip kerja proses destilasi? Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan destilasi. Pertama-tama, destilasi adalah atau penyulingan adalah pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Misalkan ini adalah contoh destilasi sederhana. Jadi kita akan mendestilasikan cairan garam. Cairan garam ini kan memiliki komponen yang berbeda, yaitu air dan garam. Dimasukkan ke dalam tabung destilasi, kemudian dibakar, kemudian jika titik didihnya yang lebih rendah, maka akan menguap terlebih dahulu. Titik didih yang lebih rendah antara air dan garam itu adalah air, maka air yang menguap terlebih dahulu. Jadi air akan menguap dan memasuki pipa ini, dan air dingin masuk, kemudian air hasil penyulingan berada di sini, dan yang sini tinggal kristal-kristal garam. Industri kimia yang menggunakan destilasi contohnya industri minyak bumi, industri minyak wangi, industri gas, dan industri alkohol. Soal nomor 2, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia tanpa dikonsumsi atau dipakai oleh reaksi tersebut. Selain mempercepat, katalis juga dapat menghemat energi yang digunakan untuk suatu reaksi kimia tanpa mengganggu keseimbangan reaksi. Misalkan kita mempunyai koordinat, yang sebelah kanan adalah koordinat reaksi, dan yang atas adalah energi. Ketika reaksi ini berjalan tanpa menggunakan katalis, maka ini adalah puncak aktivasinya dan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menjadi produk. Berbeda ketika reaksi tersebut menggunakan katalis, maka puncak aktivasinya berada di sebelah sini dan membutuhkan energi yang rendah dibandingkan tanpa menggunakan katalis. Soal nomor 3, jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta
Sebutkan proses industri kimia yang melibatkan absorpsi. Prinsip dasar absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cair. Bahan yang akan dipisahkan ditarik oleh permukaan zat padat yang menyerap, adsorben. Gampangannya, ketika kita mempunyai spons dan kita tempelkan ke dalam air, maka spons tersebut menyerap air, maka spons tersebut sebagai adsorbennya. Bahan-bahan untuk proses adsorpsi, contohnya charcoal atau arang hitam, zeolit, dan bentonit. Industri kimia yang melibatkan adsorpsi: limbah industri pencucian kain batik menggunakan arang kelapa yang sudah diaktifkan. Limbah elektroplating yang mengandung nikel diabsorpsi dengan zeolit yang diaktifkan. Soal yang nomor 4, jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan absorpsi beserta contohnya. Absorpsi adalah proses yang terjadi ketika suatu komponen gas absorbat berdifusi ke dalam cairan absorben yang membentuk suatu larutan. Prinsip dasar absorpsi adalah memanfaatkan besarnya difusivitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu dan dapat dilakukan pada gas-gas atau cairan yang relatif berkonsentrasi rendah maupun yang berkonsentrasi tinggi. Industri kimia yang melibatkan absorpsi yang pertama adalah pembuatan amonia, pembuatan asam sulfat, dan pembuatan asam nitrat. Soal yang nomor 5, jelaskan diagram alir proses pembuatan asam sulfat dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Semula belerang dan udara dibakar di dalam furnace hingga menjadi SO2 plus O2. Kemudian dimasukkan ke dalam konverter, direaksikan katalis dengan suhu 450 derajat Celcius menjadi SO3. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan diberi asam sulfat pekat sehingga membentuk reaksi H2S2O7. Pada reaksi ini kita akan mengabsorpsi dengan air sehingga membentuk H2SO4. Sekian ujian tengah semester 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata yang kurang baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.